Halo para pecinta manga, selamat datang di channel ini. Apakah kalian tahu bahwa manga Tokyo Revenger diambil dari kisah nyata? Ya, Tokyo Revenger adalah sebuah seri manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Ken Wakui ini mulai dimuat dalam edisi ke-13 dari majalah Wiki Shonen Magazine yang diterbitkan oleh Kodansha. Namun, pernahkah kalian tahu bahwa anime Tokyo Revenger diadaptasi dari kehidupan nyata geng motor di Jepang? Dan Ken Wakui sendiri dulunya adalah anggota geng motor, guys. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita bahas tuntas secara detail. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini supaya bisa lebih baik lagi dan bisa membahas manga yang menarik lainnya. Pernahkah kalian mendengar istilah Bojojoku? Ya, istilah ini mengacu pada arti kelompok brutal yang berkendara. Ini adalah istilah untuk menamai geng motor di Jepang yang mulai muncul pada dekade 1950-an. Geng ini mayoritas berisikan kelompok remaja di bawah 20 tahun di mana belum mencapai umur legal untuk naik motor di Jepang. Seperti halnya Tokyo Revenger, kebanyakan usia SMP dan SMA. Lalu, apa hubungannya dengan Bojojoku dan Tokyo Revenger? Nama ini bukan nama yang diciptakan sendiri Bojojoku, merupakan nama yang dicetuskan media untuk memanggil para pemuda pemberontak ini. Ketika itu terjadi pemberontakan atau kerusuhan pertama kalinya antara para pemuda tersebut dengan polisi. Kerusuhan inilah yang kemudian esoknya menjadi berita besar di media Jepang. Para masyarakat syok dan terkejut kumpulan pemuda ini sampai bentrok dan perang dengan polisi. Muncullah nama Bojojoku yang berarti Violent Speed Gang alias geng kebut-kebutan yang ganas. Sebagaimana kita ketahui, Jepang merupakan masyarakat yang sangat menjaga aturan dan norma yang kuat. Kerusuhan dengan polisi apalagi dilakukan para anak muda tentu sangat mengejutkan. Seperti geng motor pada umumnya, geng ini merupakan sebuah pelampiasan hasrat darah muda yang cenderung masih labil. Di awal-awal berdirinya kelompok seperti ini menjadi pelampiasan akan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial di masyarakat. Biasanya mereka akan membawa senjata seperti pedang kayu, tongkat bisbol, atau pisau untuk berjaga-jaga. Hal ini digunakan sebagai senjata ketika bertemu dengan geng lawan ataupun pengguna jalan lain yang mengesalkan bagi mereka. Geng ini berdiri dari kota-kota besar dan pada setiap kota pun juga memiliki beberapa kelompok Bojojoku. Salah satu yang saat ini masih berdiri dan sangat dikenal oleh kalangan adalah Spectre dari kota Tokyo. Mereka mempunyai ciri khas tersendiri untuk tiap kelompok. Namun yang sudah pasti dikenakan secara umum adalah Tokopuku. Mereka terinspirasi dari seragam pilot pesawat tempur Jepang di era Perang Dunia. Seragam mereka akan diisi oleh nama dan logo geng, dipadukan dengan celana baggy dan sepatu boot persis seperti dalam manga Tokyo Revenger. Bojojoku berisikan remaja dari kelas ekonomi menengah ke bawah, namun tidak menutup kemungkinan anggotanya pun tidak hanya berisikan laki-laki, namun juga perempuan yang punya danana sama namun lebih feminim. Biasanya ketika mereka menginjak 30 tahun, para anggotanya akan pensiun. Namun beberapa masih ikut mengurusi anggota penerusnya. Setelah pensiun dari Bojojoku, mantan anggotanya akan kembali ke kehidupan normal. Namun juga tidak sedikit yang menjadi anggota Yakuza. Awal konsep pertama dari Bojojoku muncul pasca Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1950-an. Perang bukan hanya meninggalkan kerugian material bagi Jepang, melainkan sistem sosial pun berubah. Banyak sekali orang yang kehidupan dan pemikirannya terimbas dari perang ini. Nasionalisme serta kebanggaan Jepang yang sangat kuat terpukul ketika negara ini menyatakan menyerah kalah pada sekutu pasca bom atom Hiroshima Nagasaki. Sesuai dengan spirit Jepang, mereka serta efek dari pasca perang, geng ini sangat membenci orang asing, terutama kulit putih alias bule. Bila bertemu dengan bule, sudah dapat dipastikan bule itu bakal ketakutan setengah mati, diteriaki, diancam, diganggu, atau bahkan diserang oleh mereka. Dikarenakan karakteristik Bojojoku dianggap sebagai kriminal yang meresahkan, masyarakat Jepang sendiri pada umumnya takut sekaligus tidak menyukai mereka. Identiknya geng ini adalah dengan kenakalan, kriminal, dan kebebasan, membuat tidak sedikit di antara mereka yang kemudian direkrut masuk ke dalam mafia Yakuza.
Bukan hanya tampilan busana saja, kendaraan dari Bojojoko pun dimodifikasi dengan unik dan nyeleneh. Dari sini kita tahu dalam cerita Tokyo Revenger, motor yang dipakai kebanyakan motor hasil modifikasi. Aura gaya kebebasan dan liar dipadukan dengan sentuhan Jepang spirit terlihat jelas dari hasil modifikasi mereka. Modifikasi yang anti mainstream dan berani menjadi jiwa modifikasi Jepang sampai sekarang. Prinsip ini tetap dipegang teguh sampai sekarang oleh para tuner otomotif yang memang dulunya pernah terlibat atau setidaknya dibesarkan di era yang sama dengan Bojojoko ini. Barulah sekitar 15 tahun kemudian atau awal 1970-an nama Bojojoko muncul. Pemberitaan ini kemudian malah membuat Bojojoko semakin kuat dan besar. Jumlah mereka terus bertambah sampai puncaknya mencapai 42.510 orang di era tahun 80-an yang merupakan era keemasan Bojojoko. Pada kurun waktu inilah geng motor ini benar-benar merebak dan meneror jalanan Jepang. Bukan hanya motor saja, anggota geng mobil pun ikut hadir bersama mereka dan melakukan ritual konvoi di malam hari. Sebuah film dokumenter Jepang pada tahun 1976 yang berjudul Godspeed You Black Emperor bercerita tentang mengenai klan Black Emperor dan keluarganya. Hampir semua dari mereka berasal dari kalangan bawah pada sosial masyarakat Jepang. Perkumpulan geng ini memberikan mereka identitas yang baru, sebuah gaya hidup yang mereka banggakan, pemberontakan yang terwujud dari ketidakpuasan mereka terhadap sistem pemerintahan, dan posisi mereka sebagai kalangan kelas bawah. Di awal-awal era menampilkan dengan jelas bagaimana geng logo Emperor dan geng lainnya merajalela. Dulunya geng ini hanya ajang memiliki modifikasi motor saja. Dan jika kita lihat pada logo Black Emperor, geng ini menggunakan logo Manji pada geng mereka. Sama seperti seragam Tokyo Manji, dan jika dilihat secara detail, logo Black Emperor itu adalah logo yang digunakan oleh Ken Wakui Sensei untuk Black-Zaken di Tokyo Revenger. Selain Black Emperor, pada masa itu juga ada geng besar, salah satunya Spectre dan geng-geng besar lainnya. Pada masa kejayaan Black Emperor pada tahun 1975, mereka menggabungkan kekuatan satu grup besar atau disebut kantor Rengo, dan di dalamnya memiliki 3.000 anggota yang terdiri dari grup-grup besar lainnya. Artinya geng ini adalah gabungan dari geng-geng besar. Jika diperhatikan, gabungan geng ini sama dengan gabungan konten di masa depan pada Tokyo Manji, yaitu 3 geng besar dan diketuai oleh Miki dari Tokyo Manji. Serial cerita Tokyo Revenger ini benar-benar mengambil dari sejarah yang ada dan dibumbui sedikit cerita fiksi mengenai perjalanan waktu dan pengemasan yang lebih menarik. Dan ternyata guys, Ken Wakui sendiri si pembuat komik Tokyo Revenger. Saat diinterview mengaku kalau dirinya sendiri pernah masuk dalam geng motor di era tahun 2000-an. Bisa jadi hal inilah yang membuat Ken Wakui berpikir membuat cerita di awal tahun 2000-an. Apa jangan-jangan cerita Tokyo Revenger ini adalah cerita dari kehidupan nyata Ken Wakui itu sendiri? Nah, itulah beberapa teori menurut ini anime. Gimana pendapat kalian tentang teori ini? Tulis di kolom komentar ya.